Nah, orang tuh kalau dijelek-jelekan orang lain bisa satu marah, bisa satu lagi cuek, bisa satu lagi adalah nggak peduli walaupun dia tahu itu. Nah, sekarang model tipenya si orang ini seperti apa saya kan nggak tahu ya, tetapi intinya kalau dijelek-jelekan, apalagi kalau dia orangnya tahu bahwa saya tidak melakukan hal tersebut, mungkin dia bisa kemudian mengabaikan. Nah, namun manusia itu agak sulit untuk mengabaikan sesuatu yang terkait dengan dirinya, karena diomongin adalah terkait dengan dirinya walaupun dia sebetulnya tidak melakukan hal tersebut, terus kita komentari. Akibat komentar itu timbul lagi persepsi baru, timbul lagi orang yang mau memberikan pendapat baru lagi gitu. Jadi berkepanjangan. Kalau menurut saya tutup aja, berhentikan semua, nggak usah dijawab, nggak usah upload, nggak usah apa, selesaikan kayak tadi saya bilang dengan bekas pasangan kita untuk bicara tentang yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Tapi sebagai laki-laki yang sudah berjuang mencari nafkah gitu, terus malah dijelekkan, itu bisa jadi titik. Kita ngelihat dari persepsi siapa. Jadi kalau persepsi misalnya ada orang yang pro sana, kan kasihan dia udah berjuang dan sebagainya. Kalau dari sebelah sana yang melihat ini dia tuh orang yang nggak benar dan sebagainya, akan persepsinya berbeda gitu. Kan kita bisa lihat dari beberapa sisi ya. Yang paling penting adalah kita meyakini kan hubungan di dalam hidup kita kan, kalau di Islam tuh hablum minallah kepada Allah dan satu hablum minanas kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita yakin yang hubungan ke Allah itu bahwa kita benar, kita jujur dan sebagainya, harusnya tidak ada masalah, karena kan nanti yang paling besar nanti untuk melakukan hukuman dan sebagainya kan dari sana ya, bukan dari manusia sendiri gitu. Bahwa kita dijelek-jelekan dan sebagainya, malah itu kalau saya anggap sebagai penggugur dosa kalau itu bukan betul itu kejadiannya. Tetapi kalau menurut kita bahwa kita yakin, tingkatkan kepercayaan diri kita. Gambaran diri kita, konsep diri kita yang jelas gitu, bahwa saya bukan hanya sekedar ex suami orang, tapi saya punya suatu gambaran yang luar biasa tentang diri saya juga loh. Saya bisa mencari nafkah, saya orangnya kreatif, saya orangnya ini. Itu bisa kita angkat ke dalam diri kita sendiri untuk menggambarkan saya cukup kokoh dan cukup kuat untuk tidak kemudian terbawa dengan arus yang heboh begini gitu. Tapi ada dampak kesehatan nggak sih Bun? Bisa. Kalau misalnya orang diomongin terus kan lama-lama orang kadang-kadang mikirnya dia akan mikir orang seluruh dunia udah mengetahui atau kemudian membicarakan saya, itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Contohnya aja, misalnya kita diomongin oleh teman dekat kita, bisa kita nggak mau makan, bisa kita pusing dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat realitasnya bahwa kita memang tidak melakukan itu, harusnya kita tahu bahwa apa yang dikatakan mereka itu sebetulnya tidak ada kebenarannya, kecuali memang kita pernah melakukan kesalahan. Kalau menurut saya, kalau kita ada salah dengan ex istri kita atau apa, secara tertutup ngomong terus kemudian minta maaf, itu beres. Termasuk yang dari pihak istri, secara tertutup dengan berdua datang lalu minta maaf, itu gampang kalau menurut saya. Lalu Bun, kan Ruben kan mungkin dia berada di titik jenuhnya gitu, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti memberikan dukungan finansial gitu dan menarik fasilitas akibat tidak dihargai itu ya sama Saboyan. Dan mungkin apakah secara psikologis dan moral tindakan Ruben tersebut sepenuhnya benar dan sah atau sebagai bentuk perlindungan diri? Mungkin kalau orang lagi marah bisa mengatakan itu, misalnya kamu ke anak misalnya, nggak saya kasih uang jajan lagi ya karena kamu nakal misalnya kayak gitu, itu jadi punishment. Tapi pertanyaan saya, tanggung jawab sebagai orang tua walaupun kita ini sudah bercerai dengan pasangan kita, itu ada di mana? Itu harus diketahui. Apakah kita yakin dengan kita tidak menafkahi anak kita akan survive gitu? Itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau mau kiblatnya ke ego kita, mungkin karena sakit hati dan sebagainya saya melakukan ini. Tetapi pertanyaan berikutnya yang harus ditanya dan kemudian dijawab, siapa yang akan bertanggung jawab kepada anak ini tentang kehidupannya, tentang pendidikannya dan lain-lain. Jadi tidak bisa kita dalam tanda kutip membeli
kedekatan dengan anak hanya dengan kita memberikan uang jajan atau uang apa. Tetapi kedekatan itu memang harus ada dalam bentuk nyata. Tetapi juga tidak bisa kita kemudian karena anak kita dilarang oleh orang lain untuk bertemu kita, terus kita memberikan punishment-nya kepada anak kita dengan cara tidak memberikan nafkah, misalnya kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bicara panjang lebar tentang ini karena saya tidak tahu situasinya. Orang yang harusnya mengetahui situasi ini paling jelas dan paling lengkap itu adalah orang yang bersangkutan. Bereskan itu. Ingat, kalau lagi bicara dengan ex pasangan itu, yang utamakan adalah prioritaskan anak, ini demi anak. Jadi tutup kemungkinan bahwa tentang ego saya yang sakit dan sebagainya, numpang tanya, anak ini tidak minta orang tuanya bercerai. Anak ini tidak minta bahwa orang tuanya kemudian berkonflik sampai sepanjang ini. Jadi kita mengutamakan yang terbaik untuk anak ini. Bahwa anak ini sekarang timbul dan berkembang ada di dalam situasi konflik, ya, dan ini udah berdampak besar kepada mereka. Jadi masukan negatif dan sebagainya sebaiknya tidak diberikan ke anak karena kita benci sama ex kita. Tapi kita harus membuat dia clear bahwa dia tetap memiliki ayah dan ibu, sebetulnya itu. Tapi iya sih benar, harusnya mikir anak ya. Tapi kan Ruben ya bagaimanapun juga manusia ya Bun ya. Tapi bagaimana sih seorang yang dizalimi dan dipermalukan, apalagi oleh mantan istri ya, bisa tetap bertahan tanpa adanya dendam, bahkan menghindari gila gitu, seperti itu. Terus tergantung orangnya dong. Bagaimana orang itu menyikapi hal tersebut. Kalau dia ada dalam prinsip hidupnya ada skala prioritas tertentu yang kemudian dia melihat bahwa yang terbaik untuk anak saya apa, itu pasti akan dia lakukan dong harusnya. Dan juga kita harus tahu bahwa kalaupun kita punya iman yang kuat, kita tahu apa yang kita lakukan itu apakah itu berbaik atau buruk. Karena ini banyak sekali ada sisi moralnya, kemampuan membedakan baik dan buruk. Dan ini kita mesti ngelihat apakah yang dilakukan oleh orang tersebut baik atau buruk. Kalau buruk terus kemudian dampaknya ke kita pasti ada dampak. Tapi kita kalau mau membalas, kita harus tahu juga apapun yang kita lakukan harus dalam koridor bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Tapi memang sih Bun, maksudnya akhirnya kan karena konflik ini dia tidak dipertemukan oleh Sarwenda, anak-anaknya tidak dipertemukan ke Ruben. Habis itu Rubennya akhirnya menyetop karena nggak dikasih. Ya itu makanya harus jadikan pemikiran dong. Ini dengan cara membalasnya dengan demikian, apakah ini baik untuk anak-anak saya? Tapi berarti di sini yang salah menurut saya nggak bisa ngelihat yang salah yang mana, saya nggak tahu masalahnya. Nggak ada, sebagai orang di luar, mau psikolog mau pengacara, itu sebetulnya tidak tahu mana yang benar yang salah. Yang paling tahu itu adalah mereka, apakah itu benar. Bukti yang diberikan itu kan sebetulnya untuk menguatkan statement mereka, tapi kejadian sebenarnya yang memang harus dilihat gitu loh. Dan kalau menurut saya, kalau memang kita merasa kita dizolimi dan sebagainya, ada satu sisi di mana kita harus berpikir kalau kita tidak melakukan hal yang buruk itu pasti akan ada catatannya tersendiri di Allah gitu. Oke, siap. Terima kasih. Iya.